kami memasuki era akreditasi. Ya sebenarnya apa itu akreditasi itu kami tidak kurang memahami. Kemudian jika LPK itu dalam suatu pembinaan di Cipayung kalau nggak salah Bogor tahun 16 atau 15 ya Pak ya. Di situ kami memperoleh penjelasan tentang akreditasi dan prosesnya. Jadi sebenarnya akreditasi itu adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan, ditilik dari kesesuaiannya dengan standar yang sudah ditetapkan. Akreditasi bukan penghargaan tanpa ukuran dan kriteria. Jadi penghargaan tapi tidak sekadar apa tuh, katakanlah abang-abang lambe atau ya sekedar penghargaan ujian gitu, tapi ada standarnya. Nah itulah informasi yang kami terima pada waktu itu. Kemudian kami bersiap diri dalam rapat dengan pengurus. Mereka sepakat untuk menjalani suatu penilaian agar memperoleh pengakuan yang formal. Ya, prosesnya cukup lama ini. Setelah di Cipayung itu kami bersiap-siap membentuk suatu panitia. Jadi susunan tim akreditasi kami bentuk ya tahun 2015. Jadi kalau begitu kami memperoleh informasi itu sebelum tahun 2015. Jadi di situ kami membentuk suatu tim akreditasi terhadap LKSA atau Panti Asuhan Bethesda ini. Jadi sebagai koordinator saya sendiri, kemudian wakil koordinator Pak Yakob Eko Nugroho ini sebagai waktu itu sebagai pemimpin Panti Asuhan Bethesda, sebagai koordinator. Nah, setelah terbentuk panitia itu kami juga membentuk seksi-seksi sesuai dengan bidang yang akan diperiksa, dinilai oleh tim dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dari Kementerian Sosial. Yaitu seksi A itu instrumen dan dokumen akreditasi LKSA. Ya, seksi B penyusunan Renstra, rencana strategis, dan SOP. Ya, SOP itu standar operational procedure yang dan studi banding. Ya. Lalu juga dalam seksi C ini administrasi, urusan administrasi, seksi D keuangan, dan seksi E prasarana dan sarana. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang diperiksa atau dinilai pada saat pelaksanaan akreditasi. Saya ulang lagi, instrumen dan dokumen akreditasi, ya, penyusunan Renstra dan SOP, lalu administrasi, terus keuangan dan prasarana dan sarana. Itu kami siapkan. Dan studi banding kami ke Jogja, tepatnya ke Sleman, yaitu ke suatu panti asuhan milik pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman. Terus kami belajar di situ, jadi diberi penjelasan dan macam-macam. Sebenarnya berat sekali juga ya. Apa bisa kami melaksanakan itu? Jadi tahun 2015 tapi kami bertekad terus saja belajar dan terus belajar. Ya, pelajaran juga yang terutama dalam Renstra ini kami peroleh pada waktu kami mengikuti pembinaan di
oleh JKLPK di Cipayung itu. Di situ ada materi tentang cara-cara menyusun rencana yang strategis, itu kami terapkan. Dan jadi ini seperti ini buah pembinaan dari JKLPK. Jadi kami mempunyai visi, apa itu misi, lalu faktor-faktor pendukungnya. Nah, inilah yang menjadi modal kami, sehingga kemudian kami juga mengajukan pembaruan yayasan baru ke Kementerian Hukum dan HAM. Kami memperoleh, itu juga menjadi salah satu penguat eksistensi kami sebagai suatu lembaga. Jadi kami sudah mempunyai identitas yang jelas, ya. Kemudian kami mendaftarkan diri melalui dinas sosial setempat, ya. Akhirnya datanglah tim penilai, kami sudah siap, ya, yang arsip-arsip lama yang sudah sebagian makan rayap itu, makan aneh-aneh itu kami benahi lagi. Dan berhasil kami memperoleh nilai yang tidak kami duga. Dari nilai puncak itu 400, kami memperoleh 380. Kami seperti pada ini. Ini, lalu boleh saya, ini akreditasinya ini. Kalau kami bacakan, jadi Menteri Sosial ternyata yang mengirim tim ke sini. Menteri Sosial Republik Indonesia nomor sekian, ya. Menteri Sosial memberikan sertifikat akreditasi, ya, kepada LKSA Bethesda, peringkat sangat baik. Kalau dalam bahasa Inggris Excellency A, sangat baik A dengan nilai 380. Nah, ini tentu bukan suatu kerja sendirian, tapi suatu kerja tim yang kompak dan mau berkorban. Kami itu orang-orang biasa saja, orang-orang biasa yang semula tidak mengenal atau menangani administrasi yang sangat-sangat rumit. Sebetulnya bagi kami sangat rumit, karena para pengurus ini bukan profesional, artinya bukan kerja 100% di sini. Mereka adalah pegawai negeri, pensiunan, pegawai swasta, ya, kemudian aktivis di Jemaat GKJ Tulungagung. Ya, itulah kondisi kami. Jadi sampai sekarang dengan akreditasi ini berlaku. Jadi tahun 18 di sini dikatakan sertifikat berlaku selama 5 tahun, 13 Maret 2018 sampai dengan 13 Maret 2023. Jadi 2 tahun lagi, atau mungkin setahun lagi, tahun depan ini kami sudah mulai siap-siap lagi untuk menata ulang. Jadi ke-6 hal itu tadi, ke-6 hal yang dinilai oleh Kementerian Sosial. Jadi saya ulang lagi, instrumen dan dokumentasi akreditasi. Terus yang kedua, penyusunan renstra-nya sudah kami buat. Kemudian untuk renstra ini berupa jangka panjang, rencana strategis jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu cukup, istilah kami PKT,
PKT, program kegiatan tahunan. Ya, di situ juga berisi RABP, rencana atau anggaran belanja dan pendapatan. Mengapa belanja didahulukan? Karena kami belum punya pendapatan, pendapatannya akhir-akhir saja, menyusul. Tuhan yang memberikan melalui para donatur yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kami masih punya sisa-sisa donatur yang masih ingat sejak dulu. Jadi mungkin anaknya, mungkin cucunya, dan juga teman-teman Gereja Kristen Jawetan se-Jawa Timur itu sangat setia kepada kami. Ya. Baik di Surabaya, di kota-kota sedang maupun di pedesaan, sangat setia pedesaan. Kadang-kadang dolan ke sini ngirim, ya kalau dolan ke sini tuh udah nggak usah. Kalau mereka nanti kami harus membayar untuk konsumsi sudah banyak Bu di sini, nggak usah apa tuh ngasih tau apa-apa itu. Ya gitu, nggak usah membawa apa-apa. Ternyata kami ini ya paling-paling 2 juta gitu cukup ya, batin kami. Ternyata persembahannya itu lebih dari 2 juta. Lebih dari Ngagel itu, Jemaat Ngagel itu sak gerombolan itu datang dengan anak-anaknya semuanya tidur di sini. Apa tuh mengadakan acara yang menarik, ya. Dan persembahannya juga lumayan. Kemudian yang terakhir ini dari jemaat Simomulyo. Nah, kami duga itu kayak oke itu banyak, ya, dalam rangka aksi sosial bulan kesaksian, KESPEL namanya, bulan kesaksian dan pelayanan. Itu mereka membawa jutaan juga ke sini. Pokoknya banyak hal-hal yang di luar dugaan kami, Tuhan saja yang memberikan. Padahal kami tidak pernah berkirim surat mohon perhatian atas, kecuali pada waktu hampir bangkrut tahun 77 itu. Tahun 77 itu memang seperti kami minta itu, tapi ya melalui koran aja, koran. Itu. Jadi Tuhan tetap mengasihi kami sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga atas perhatian JKLPK yang membimbing kami, ya, mengirim, ya ini menambah wawasan kami, mengirim kami ke Bali, itu ibu pengasuh yang memasak itu sebulan berlatih di sana. Nah, pulang itu masakannya ya menjadi lebih enak, pelayanannya juga lebih baik, dan dapur itu. Kemudian ada yang dikirim oleh JKLPK ke Jogja untuk menjalani pelatihan hukum dan hukum. Jadi semula kami itu pesimis terhadap JKLPK itu. Pada apa-apanya yang diopeni kok hanya hukum dan politik aja. Ternyata dari buku ini, buku yang sudah diterbitkan oleh JKLPK, kompendium ini, banyak juga tentang pelayanan terhadap generasi muda yang kurang beruntung. Di sini ada, ini entah tahun berapa ya. Jadi kami mengenal JKLPK ini sudah lama sekali. Jadi buku ini diterbitkan tahun 2003. Yang terbaru kami tidak tahu masih ada apa tidak. Sudah terbit atau belum. Kami mengikuti sejak almarhum
Bapak Asmara Narbaban di Salatiga itu. Seingat saya datang waktu itu. Itu tahun berapa? Nah, itu sebelum itu kami jadi ikut sebagai partisipan dalam JKLBK ini. Demikian.